Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Bacot Berfaedah. Oke guys, kembali lagi dengan konten saya. Konten bacot apa ya? Konten apa namanya? Kan konten bacot berfaedah lah. Pokoknya bacot-bacot berfaedah. Eh, tapi sebelum itu, eh, saya memohon kepada para viewers, silahkan di subscribe dulu, di like dulu, biar eh, channel YouTube saya channel YouTube saya apa masih rada latah ngomongnya. Bikin konten susah ya, ternyata susah bacot gak jelas. Jadi mohon bagi viewers di subscribe, di like, kemudian dinonton sampai habis. Bacot-bacot nggak jelas aja, channel-channel yang ngeprank nggak jelas aja, konten-konten yang tidak berfaedah aja, bisa banyak subscribe-nya, bisa banyak viewersnya. Masa channel YouTube saya yang baru ini konten berfaedah, bacot berfaedah, itu nggak bisa viral kayak konten-konten yang tidak kayak konten-konten yang tidak berfaedah guys. Masa konten bacot berfaedah, konten berfaedah nggak bisa viral, sedangkan konten yang nggak berfaedah itu bisa viral. Otak di mana? Otak ini orang kah? Jadi gini ya, konten pertama saya yang kemarin kan, uploadan sebelumnya kan, ini banyak sedikit membahas menghilangkan kebiasaan merokok, yang dimana dalam penjelasannya itu kata-katanya nggak jelas, arahnya nggak jelas, muter-muter kata kalimatnya. Ya maklum aja lah, namanya juga konten pertama, dan saya pun juga apa ya, rada-rada gugup, kaku gitu. Jadi mohon di subscribe guys, di like guys, biar saya bikin konten berfaedahnya semangat juga. Jangan cuman konten-konten yang tidak berfaedah, tunjukin bahwa bukan cuman konten-konten yang tidak berfaedah yang bisa viral, konten berfaedah pun bisa viral. Salah satunya konten saya bacot berfaedah. Oke, menanggapi dari kelanjutan video saya yang sedikit banyak membahas persoalan bagaimana menghilangkan kebiasaan rokok, saya akan mengkoreksi sedikit video. Saya akan kembali flashback, mengkoreksi sedikit banyak video saya sebelumnya, yang dimana salah satunya yang mau saya koreksi itu ya begini ya, menghilangkan kebiasaan merokok. Ya, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan merokok? Itu mengubah perilaku. Kebiasaan itu kan dari persoalan perilaku. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan merokok, perilaku kita harus dirubah. Jadi yang tadinya perilaku kita merokok 5 kali sehari, 6 kali sehari, 1 bungkus sehari, 2 bungkus sehari, itu diubah kebiasaan kita. Bagaimana cara mengubahnya? Ya, mengubahnya dengan cara melakukan perilaku yang menyenangkan yang lain selain dari merokok. Salah satunya apa? Kalau dari pribadi saya sendiri ya main game. Kalau teman-teman cari sendiri perilaku apa yang menyenangkan yang bisa dijadikan kebiasaan, biar kebiasaan merokoknya itu bisa dihilangkan. Sedikit banyak pasti akan hilang itu kalau teman-teman konsisten mengubah perilaku teman-teman. Kemudian yang ke selanjutnya, menghilangkan kecanduan merokok rasa. Karena kan dari konten saya sebelumnya kan
ada dua tipe perokok. Yang pertama follow your friend, dia ikut-ikutan dengan temannya. Yang kedua kecanduan. Memang dia menemukan rasa dalam merokok itu. Dia sudah menemukan rasa dalam merokok itu, betapa nikmatnya merokok. Nah, di konten kedua saya ingin memberikan sedikit pandangan saya soal bagaimana kemudian menghilangkan kecanduan rokok itu. Sebenarnya rada-rada rumit guys, namanya kecanduan ya. Antum tahu lah, pasti viewers, pasti kalian pasti pernah merasakan yang namanya kecanduan merokok kah, bermain game kah, bertitit cinta kah, nah, kan biasa. Yang namanya kecanduan itu susah guys, susah. Tapi bukan berarti tidak bisa dihilangkan. Kalau saya sih cara menghilangkan kecanduan itu ya simpel saja. Saya nggak usah banyak bacot, saya langsung ke intinya saja. Cara menghilangkan kecanduan merokok ya dengan cara kesadaran diri. Kita harus punya kesadaran bahwa merokok itu merusak kesehatan. Ya, ketika kita merokok, asapnya masuk ke dalam tubuh, dan ketika itu dikeluarkan, itu juga bisa merusak orang yang ada di sekitar kita. Jadi kesadaran, kita harus menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa rokok itu merusak kesehatan, dan juga bisa merusak lingkungan yang ada di sekitar orang-orang dan juga bisa berpotensi merusak kesehatan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau Anda menyadari diri Anda, menyadari bahwa merokok itu merusak apa? Pak. Sorry guys. Baru guys. Jadi masih rada-rada kaku guys ngomongnya. Tapi intinya itu ya. Kita harus menanamkan dalam diri kita persoalan rasa sadar diri, kesadaran tentang bagaimana berbahayanya merokok itu. Merokok itu sangat berbahaya guys. Jelas-jelas dalam pembungkus rokok itu merokok dapat menyebabkan ini dan sebagainya. Dan bukan cuma kita yang bisa rusak, sakit, tapi orang-orang ada di sekitar kita yang menghirup asap rokok. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa berpotensi untuk sakit juga karena asap rokok dari kita. Jadi niatkan bahwa rokok itu merusak kesehatan dan bisa berpotensi merusak kesehatan orang-orang yang ada di sekitar saya. Maka secara perlahan kesadaran itu akan mengantarkan kita kepada pola pikiran yang bisa menfilterkah bahasanya itu, yang bisa menjadi filter agar kecanduan merokok itu tidak terjadi secara terus-menerus. Corona ya, kita kaitkan sedikit dengan corona saja yang jelas-jelas nggak jelas kan orang meninggal betul-betul karena corona atau apa. Orang takut menjadi viral. Nah, ini rokok jelas-jelas dalam kemasan rokok itu ada rokok dapat menyebabkan ini dan lain sebagainya. Orang nggak takut, santai aja. Jadi intinya kesadaran. Kalau mau berhenti merokok ya tanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa hidup yang baik itu hidup yang baik. Di balik jiwa, di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Oke guys, saya kira itu saja sedikit bacotan celoteh berfaedah dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke ya, jangan lupa di subscribe ya. Konten-konten yang gak berfaedah aja bisa banyak subscribernya, viewersnya banyak. Masa konten-konten berfaedah gak bisa? Oke guys, jangan lupa ya di subscribe guys, di like guys, dukung saya supaya bisa dukung saya terus untuk membuat channel
membuat konten bacot celoteh berfaedah selanjutnya. Akhir kata, kalau video pertama saya, konten kedua saya masih rada-rada kayak nggak jelas gitu, mohon maaf. Ini konten pertama guys, saya pun masih baru belajar, tapi niat saya buat konten berfaedah. Saya muak, saya jengkel melihat konten-konten yang nggak berfaedah yang lainnya, nggak jelas, nggak mendidik, tapi bisa banyak penonton, bisa banyak subscriber. Saya nggak suka guys, saya lebih suka buat konten yang mengedukasi, sedikit banyak, jelek buruk, yang penting niat dulu guys. Kita mau buat konten-konten yang berfaedah, yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke guys, tetap semangat. Apalagi oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.